Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Juragan Matematika. Semuanya yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, hari ini kita akan membahas soal kuis materi pecahan. Karena pada episode 1 dan 2 kemarin kita sudah membahasnya. Nah, soal kuis ini nantinya bisa dipakai untuk asesmen diagnostik ya. Itu tes sebelum pelajaran dimulai yang bisa digunakan untuk kurikulum merdeka. Nah, di sini kita untuk mengetahui kemampuan awal siswa itu terkait pecahan. Nah, ini bisa dipakai untuk yang kelas 10 atau mungkin kelas 8 atau kelas 9. Jadi, untuk mengetahui kemampuan dasar siswa terkait materi pecahan. Baik, kita mulai saja. Jadi soal kuis ini bisa juga diakses sebenarnya di website Quizizz ini ya. Jadi kalau yang sekolah bisa bawa Android, bisa langsung pakai Androidnya, biar jadi kayak bermain game saja. Nah, sini saya akan membahas sedikit. Soal pertama ya, bentuk sederhana dari 49/56. Nah, yang namanya bentuk sederhana ya kita sederhanakan saja. Berarti kalau bentuk seperti ini, biar sederhana, atasnya dibagi berapa, bawahnya juga dibagi berapa ya, biar sama ya. Berarti ini nampaknya ini dibagi 7. Ada bawahnya juga dibagi 7. Jadi untuk membuat bentuk sederhana itu atasnya dibagi bilangan sama, bawahnya juga begitu. Jadi atas bawah sama-sama dibagi 7. Jadi hasilnya adalah ini 7, ini per 8. Jadi jawabannya 7/8 ya. Yang kedua, pecahan senilai dengan, oh ini senilai. Ya, yang namanya senilai itu tinggal kita buat saja. Ini atasnya kalikan berapa, bawahnya kalikan berapa. Nah, dapat pecahan senilainya. Karena ini sudah bentuk yang paling sederhana, jadi otomatis kita harus dinaikkan ke atas, besarkan ke atas. Ini salah satu contohnya saja ya, atasnya dikalikan 2, berarti bawahnya juga dikalikan 2. Nah, maka ini hasilnya menjadi 12/14 ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pecahan yang senilai dengan 6/7. Yang ketiga, pecahan campuran dari 12/5. Nah, ini kita sederhanakan saja. Bentuk pecahan campurannya 5 kali berapa yang mendekati 12? Ya, ini otomatis 5 dikali 2 ya, 10 ditambah 2. Nah, berarti dapatnya 2/5. Jadi, pecahan campuran dari 12/5 adalah 2/5. Ya, ini namanya pecahan campuran ya. Kalau 3 gini ya. 5 dikali 2, 10. 10 tambah 2, 12. Nah, itu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, nomor 4. Bentuk persen dari 3/25. Ingat kemarin kita sudah bahas terkait persen. Persen itulah per 100. Berarti bawahnya harus per 100 ya. Dikalikan berapa biar 100? Iya, kali 4 ya. Berarti ini kali 4, atasnya juga kalikan 4. Berarti ini atasnya jadi 12, bawahnya jadi 100. Oh, ini sama saja dengan 12%. Oke, begitu ya. Jadi 3/25 sama juga dengan 12%. Caranya gimana? Ingat tadi, bentuk persen itu sama juga dengan bawahnya per 100. Jadi 25 dikalikan berapa biar hasilnya 100. Nah, atasnya menyesuaikan. Karena bawahnya kalikan 4, atasnya juga kalikan 4. Nah, jadi 12/100 dapatnya 12%. Nah, nomor 5. Bentuk persen dari 0,4. Ingat lagi, persen itulah per 100, 0,4. Kita ubah dulu bentuk pecahan biar mudah. Jadi ini 4/10. Ya, per 10 ya, karena ini komanya 1 di belakangnya. Nah, biar bawahnya 100 otomatis apa? Bawahnya dikalikan 10, atasnya juga kalikan 10. Nah, maka hasilnya sama dengan berapa? 40/100. Jadi ini sama juga dengan 40%. Nah, begitu ya. Jadi 0,4 itu sama juga dengan 40%. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal yang lainnya. Nah, di sini ada soal lagi, bentuk desimal dari 4/5 ya. Nah, ini nama desimal kemarin ya, bilangan basis 10 ya, bentuknya berkoma. Jadi 4/5 ini bagaimana caranya kita mengubah dalam bentuk desimal? Ya.
Jadi ini kalau kita ubah dalam bentuk desimal sama juga dengan berapa ini nilainya? Gimana biar mudahnya? Ya kita buat saja ini. Ubahnya per 10 dulu ya. Kita buat dulu belum bentuk pecahan yang per 10 biar ubah. Biar enak nanti jadi desimalnya. Jadi ini dikalikan 2, atasnya juga kalikan 2. 8 per 10. Oke, gimana cara ngubah pecahan ke itu kemarin? Jadi desimal. Nah, lihat komanya 0,8. Nah, karena dia per 10 berarti 1 di belakang koma. Jadi bentuk desimal dari 4 per 5 adalah 0,8. Nah, ini lagi. Bentuk pecahan biasa dari 0,46. Oh, ini mudah ini. 46. Oh, ini komanya 2, berarti ini 100 ya. Nah, kalau mau disederhanakan lagi bisa ini. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi setengahnya ya. Berarti kalau bagi setengah itu bagi 2, atasnya 23 per 50. Nah, itu kalau mau disederhanakan. Terus yang nomor 8. Bentuk desimal dari 247% adalah, oke, ini ditanya desimalnya ya. Berarti ini sama juga dengan 247 per 100. Nah, desimalnya gimana kita ngubah desimalnya? Oh, ini per 100, berarti belakang komanya harus 2. Mudah ini, 2,47. Nah, 2,47 ya. Jadi bentuk desimal dari 247% adalah 2,47. Yang terakhir, bentuk pecahan campuran dari 375%. Nah, ini agak menantang sedikit ini. Berarti ini 375 per 100 ya, karena persen. Oke, kita sederhanakan bagi berapa dulu? Bagi 5 ya, mudahnya ya. Biar kita dapat bentuk campurannya nanti. Berarti ini dapatnya 75 per 20 ya. Oke, ini bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 5 ya. Oke. Ini bawahnya dapat 4, atasnya dapat berapa? Dapat 15. Oke, jadi bentuk pecahan campurannya yang terakhir 4 dikali berapa yang mendekati 15? Kali 3. Tambahkan berapa biar 15? 4 kali 3 12. 12 tambah 3. Nah, ya. Jadi 375% itu sama dengan 33 per 4. Caranya gimana tadi? Ingat, persen itulah per 100. Kita sederhanakan dulu bentuk 375 per 100 ini sampai ke bentuk yang paling sederhana. Nah, dari bentuk yang sederhana ini nanti baru kita buat dan jadi pecahan campuran. Oke, mungkin hanya itu saja untuk kali ini. Ya, jangan lupa untuk terus support channel ini agar makin berkembang ke depannya. Kita bahas yang sederhana-sederhana dulu, karena dari sederhana kita akan bahas ke tahap-tahap berikutnya. Terima kasih.